Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Firman Tuhan yang menjadi pijakan renungan kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, ada sebuah kisah. Seorang petani setiap hari mengambil air dari sungai. Caranya, dengan menggunakan 2 buah kuali yang dipikulnya. Satu kuali kondisinya sudah retak, sedangkan satu kuali lainnya kondisinya sempurna. Setiap hari dia mengambil air dari sungai, lalu memikul kedua kuali itu. Pasti kuali yang sempurna tetap terisi penuh, sedangkan kuali yang retak hanya bisa tiba di dapur dengan isi cuma separuh. Setiap hari selama 2 tahun berlangsung demikian. Air yang diangkut dari sungai dan dipikul ke dapur hanya separuh setengah. Tentu, kuali yang sempurna bangga dengan capaiannya. Sementara itu, kuali yang retak merasa malu dengan ketidaksempurnaannya dan cuma bisa menyisakan isi separuh saat tiba di dapur. Suatu kali, kuali yang retak bicara dengan nada penuh sesal. Saya malu dengan diriku, karena retakan di tubuhku menyebabkan air bocor sepanjang menuju dapur. Sang petani meresponnya dengan tersenyum. Kuali retak, apakah kau perhatikan jalan yang dilewatimu? Di sepanjang jalan itu tumbuh bunga-bunga yang segar. Namun sebaliknya, lihat, tidak ditemukan bunga-bunga di jalan yang dilewati kuali yang sempurna. Aku tahu tentang kekuranganmu, sehingga aku menanam benih bunga-bunga itu. Dan dari setiap air bocoran dari kualimu, menyirami benih bunga-bunga tersebut. Saudaraku, Tuhan itu melibatkan kita yang tidak sempurna untuk mendatangkan keindahan. Kuali retak dan tidak sempurna itu bagaikan diri kita. Kita ini tidak sempurna dan merasa malu dengan hal itu. Ternyata Tuhan bisa melibatkan kita dengan segala kelemahan tersebut untuk menciptakan keindahan. Sejajar dengan itu, Rasul Paulus merasa dirinya lemah, tidak sempurna, dan punya retakan. Namun, justru dalam kelemahan yang dimilikinya, dia merasa Allah bekerja secara sempurna dalam dirinya. Dengan kata lain, kelemahan seseorang, ketidaksempurnaan yang dimilikinya, justru Allah memampukannya bekerja. Allah menciptakan manusia dengan unik,
dan semata-mata tergantung pada kebaikannya. Saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa ketidaksempurnaan kita bukan berarti seperti rongsokan barang yang dibuang karena tidak bisa lagi dipergunakan. Dalam ketidaksempurnaanlah kita bisa hadir, memberi kehidupan indah bagi lingkungan. Disinilah kita tidak perlu merasa tidak sempurna, retak, menciptakan kita rendah diri, merasa tidak optimal dalam memberi sumbangsi. Tunggu dulu, Tuhan bisa memakai keretakan kita. Dia menjadikan kita mampu berkarya atas hal-hal yang tidak terduga. Selain itu, dalam kehidupan jemaat atau keluarga kita masing-masing, ada juga yang retak, tidak sempurna. Kita tidak boleh memandangnya sebelah mata, apalagi meremehkannya. Sebab Tuhan pun mencintai mereka. Dan di balik ketidaksempurnaan itu sesungguhnya Tuhan memampukan dia atau kita berbuat hal yang berarti. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat, ada yang tidak sempurna. Kiranya di balik itu, kami masih bisa melihat dan meningkatkan hal yang dapat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.